Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan dan Ibu khususnya mengucapkan selamat datang kepada kalian sebagai siswa-siswi baru di SMA Negeri 1 Margahayu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita terus panjatkan dalam kondisi di tengah pandemik ini kalian tetap menjadi insan-insan yang terpilih untuk masuk ke jenjang pendidikan SMA di lingkungan SMA Negeri 1 Margahayu. Inilah salah satu hal yang harus kalian syukuri dan kalian banggakan. Semoga kalian akan terus bersemangat walaupun masih di rumah, jaga kesehatan, dan terus untuk mengibarkan kebahagiaan dan keceriaan di tengah keluarga. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan bekal materi yang berkaitan dengan tanggung jawab kalian sebagai siswa, tanggung jawab kalian sebagai agen perubahan bangsa di masa yang akan datang, yaitu bagaimana membangun kesadaran hukum. Kalian tahu, di tengah kehidupan kita begitu banyak aturan, begitu banyak ragam, apakah itu bentuknya norma yang tertulis ataupun yang tidak. Dan mungkin kalian tidak aneh ketika kalian berbicara atau kalian mendengar tentang hukum, maka ada dua konsep yang kita bangun dari bagaimana kesadaran hukum. Yang pertama adalah proses kesadaran itu sendiri. Yang kedua adalah konsep hukum. Nah, barangkali Ibu yakin kalian sudah paham, sudah tahu. Tetapi satu, kalau kalian merasa hanya baru mengenal saja bahwa ada aturan, bahwa ada hukum yang berlaku di negara ini, bahkan di tengah kehidupan masyarakat, termasuk di tengah keluarga sendiri, maka itu hanya baru dalam bentuk pengetahuan. Maka apa itu sebetulnya konsep tadi? Konsep kesadaran hukum diantaranya ada 3 cara untuk membangun pemahamannya. Adalah yang pertama, itu tentang bentuk pengetahuan. Yang kedua adalah bagaimana kalian memahami. Nah, yang ketiganya adalah bentuk tentang pengajaran. Jadi yang kedua ada kebiasaan. Pemahaman ini muncul karena pembiasaan. Kalian misalnya, kalian tahu ini adalah buku, ini adalah sumber hukum. Nah, ini apa itu hukum? Hukum adalah aturan. Nah, aturan yang kalian kenal dari mulai yang terkecil, yang kalian rasakan sekarang. Kalian di rumah, apakah bebas dari aturan? Tidak kan? Kalian punya aturan dengan ayah dan bunda. Kemudian kalian masuk sekolah. Kalian sekarang memasuki SMA Negeri 1 Margahayu dengan proses aturan yang kami berlakukan, yang pemerintah berlakukan. Artinya aturan ini bukanlah sesuatu yang asing. Nah, ini adalah bentuk contoh dari aturan. Ini ada aturan, ini adalah undang-undang namanya. Dan inilah yang dinamakan hukum. Bedanya dengan aturan yang ada di dalam norma masyarakat, hukum ini dibuat oleh lembaga yang berwenang. Maka kemudian kalian harus pahami, kalau hanya sekedar tahu, itu belum cukup, Pak. Tetapi mari kita coba untuk lebih meningkatkan kembali apa itu pentingnya kesadaran hukum dibangun. Karena kita tidak hanya boleh mengetahui tetapi paham isinya. Termasuk ini, kami akan nanti berbicara segala hal aturan ini di SMA Negeri 1 Margahayu dengan tata tertib yang tertera di dalam buku saku. Inilah salah satu contoh buku saku yang akan kalian terima. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan untuk segera bertemu dan ini kalian akan dapatkan untuk segera pelajari. Inilah salah satu bentuk aturan pertama yang harus siap untuk kalian pahami dan laksanakan. Baik, nah Ibu akan coba untuk membahas ini. Nah, kenapa? Ya tadi aturannya apa itu hukum? Hukum itu adalah aturan. Sekarang begini, Ibu saya kasih analoginya. Kira-kira ketika kasus pandemi ini melanda bukan hanya Indonesia tetapi seluruh dunia. Bayangkan ketika tidak ada protokoler kesehatan yang diberikan oleh WHO. Aturan-aturan bagaimana caranya untuk menghindarkan dan upaya untuk mencegah wabah itu supaya tidak menyebar lebih luas lagi. Maka
di situ bahwa mungkin kita akan kacau, begitu banyak ketakutan, begitu banyak ya masyarakat itu saling curiga, dan ini tentunya tidak baik di dalam kehidupan. Dari situlah ada aturan yang diberlakukan. Nah, itu satu contoh dari aturan yang memang ada di dalam kehidupan. Maka aturan ini perlu, dan disitulah fungsinya. Kenapa aturan itu, kenapa hukum itu harus kita pahami dan harus kita laksanakan. Ini adalah sebagai pembatas. Jadi diibaratkan ya, pagar itu atau di dalam kebun binatang, hukum itu adalah pembatasnya. Mana hak kita manusia dan kemudian hak mereka, supaya tidak saling mengganggu. Ya, kalau kita analogikan. Kemudian dalam kenyataannya masyarakat Indonesia ini beraneka ragam. Coba kalian bayangkan bagaimana kita bisa membangun kebersamaan di dalam negara ini dengan keanekaragaman dari budayanya, dari adat istiadatnya, bahkan karakternya yang berbeda. Ini akan sangat susah ketika tidak ada aturan yang bisa dipakai menjadi pegangan. Dan inilah makanya pemerintah kemudian memberikan rambu-rambunya. Inilah aturan yang harus kita siap untuk pahami. Itulah hukum. Aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang itu adalah hukum. Dan bagaimana kemudian hukum ini harus menjadi perilaku. Ini diperlukan satu proses yang namanya pembentukan karakter. Lewat apa? Yaitu adalah penanaman. Bagaimana sebetulnya kita punya tanggung jawab terhadap kepatuhan pada hukum. Itulah satu proses kesadaran. Jadi yang pertama adalah kesadaran. Itu yang harus kita perlukan. Bagaimana kesadaran itu tumbuh? Ini tidak tiba-tiba. Tapi kesadaran itu tadi, bahwa proses pengetahuan, proses pembiasaan, dan proses pengajaran. Ini artinya harus ada yang betul-betul saling bertanggung jawab untuk terus ya, mengarahkan bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang punya tanggung jawab yang sadar akan aturan atau hukum. Nah, banyak sekali di tengah kehidupan masyarakat fakta yang membuktikan bahwa orang tahu tentang hukum, tetapi juga banyak orang yang ternyata melakukan pelanggaran terhadap hukum. Inilah salah satu alasan bahwa kenapa kita harus terus membiasakan pengkarakteran tentang kesadaran hukum ini. Di antaranya, ya contoh-contoh pelanggaran di sekolah di antaranya, tolong ini kalian sikapi dengan baik, siapkan mentalnya diri kalian. Satu adalah kalian tidak boleh melanggar tata tertib sekolah, terutama yang tertuang di dalam buku saku ataupun secara normatif yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Di buku saku ini dan juga di beberapa undang-undang yang lain, bahwa tanggung jawab kalian bukan hanya untuk diri kalian, tapi untuk kepentingan umum. Kalau menjaga lingkungan hidup kita dengan baik, karena lingkungan hidup yang baik akan juga ikut mendukung bagaimana kualitas hidup kita yang baik. Jadi, kalau anak-anakku sekalian ya yang sekarang sedang menikmati di rumah, mudah-mudahan ketika kalian masuk ke lingkungan sekolah, kalian sudah siap bahwa ada tanggung jawab yang kalian harus lakukan, di antaranya menjaga lingkungan sekolah dengan sebaik-baiknya. Dan ini harus kita hindarkan, ya, karena ini jelas bahwa sebuah konsekuensi akan terjadi ketika kalian membiasakan diri, ya, tidak tertib dan disiplin. Artinya bahwa kalian ini tidak mendukung upaya untuk mewujudkan dan membangun kesadaran hukum. Maka kalian harus mulai dari diri sendiri. Bagaimana? Di antaranya adalah hindarkan faktor-faktor yang membuat pelanggaran itu terjadi. Satu di antaranya adalah sikap egois dan arogan yang sangat tinggi di antaranya. Tolong ya, itu camkan. Jadi tolong jaga itu dari faktor pribadi. Dari faktor luar bisa jadi itu karena ada penyalahgunaan kekuasaan ketika dari jabatan, ya, dari kedudukan, merasa berkuasa lebih, dan itu ya faktor-faktor luarnya. Tetapi yang paling penting, yang
mulailah menanamkan kesadaran hukum itu dari diri pribadi, karena itu yang akan menentukan bagaimana sebetulnya kualitas, integritas nilai di dalam diri Anda atau diri kalian. Kenapa hukum itu harus ada? Karena hukum itu negara pembatas. Bisa jadi ketika kita di kebun binatang itu mampu menjadi pembatas, menciptakan, menjamin keamanan dan kenyamanan, ketentraman, serta keadilan di dalam masyarakat. Nah, kalau di kebun binatang itu adalah bagaimana kita memberikan perlindungan buat diri kita sendiri, ya, antara binatang dengan manusia. Nah, di dalam kehidupan bermasyarakat, jelas bahwa aturan dan kaidah hidup ini harus menjadi tingkah laku, karena akan menjadi aturan di dalam pergaulan. Nah, yang berikutnya, hukum ini memiliki sanksi yang tegas. Kalian tidak boleh main-main dengan hukum. Sekali kalian bermain, mencoba-coba, maka kalian akan mendapatkan sanksi hukum. Karena sanksi hukum beda dengan sanksi sosial di dalam norma masyarakat. Nah, ini yang perlu kalian coba pahami, bahwa bagaimana memenuhi kesadaran hukum itu adalah dengan mencoba memahami isinya, apa itu larangannya, apa itu anjurannya dari bentuk-bentuk perilaku yang ditetapkan sebagai pedoman hidup. Nah, kemudian Ibu akan sekaligus untuk memberikan tips bagaimana sih caranya melalui kesadaran hukum supaya kalian menjadi generasi unggul yang siap secara mental, spiritual. Kalian mampu mengemban amanah menjadi generasi yang bisa menjadi agen perubahan bangsa yang lebih baik lagi. Di antaranya adalah bagaimana caranya? Yang pertama adalah tambah wawasan kalian tentang hukum, tentang berbagai aturan. Jangan pernah kalian menganggap bahwa hukum itu ada untuk dilanggar. Itu sangat besar. Hukum ada untuk dipahami, untuk diketahui, dan untuk dipahami isinya dengan baik. Kemudian dijadikan sebagai perilaku, yaitu melalui pembiasaan yang baik. Yang kedua adalah bagaimana memiliki ketaatan hukum. Jelas dong, ini adalah kepedulian. Di sini tumbuhkan dari nurani bagaimana kalian punya tanggung jawab. Tanggung jawab secara pribadi terhadap Tuhan, tanggung jawab kalian terhadap masyarakat, tanggung jawab kalian terhadap negara. Ini terus tumbuhkan. Jangan karena kalian takut oleh hukum karena dipaksa, tetapi takut dan taat karena itu adalah nilai yang ada di dalam diri kalian. Itulah integritas nilai yang harus kalian temukan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalian mencoba memahami untuk membangun sadar hukum itu adalah bahwa benar-benar aturan itu adalah bagian dari jiwa kita. Ketika kita ingin taat bukan karena kita ingin menjaga image supaya kita dihargai orang, tetapi kita tampilkan bahwa inilah tanggung jawab saya sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk masyarakat, ya, makhluk sosial yang mampu punya tanggung jawab untuk menjaga kebaikan dan ketentraman hidup di tengah masyarakat. Jadi, mari kita coba simpulkan kembali. Yang pertama, apa itu kesadaran hukum? Yaitu sadar dengan sesadar-sadarnya atau munculnya kepatuhan yang menjadi keyakinan di dalam diri kita untuk taat dan terus mematuhi yang menjadi kesepakatan. Nah, kemudian yang kedua adalah apa itu hukum? Hukum itu adalah berbagai aturan. Nah, ada hukum yang memang tidak tertulis, itulah yang disebut norma di dalam masyarakat. Itu adalah dasarnya pembentukan dari kekuatan kesadaran hukum. Nah, kemudian, dari hukum ini, tadi dari nilai-nilai yang ada, muncullah hukum yang dibentuk oleh pemerintah. Ini hanya untuk memberikan penguatan bagaimana norma ini bisa diberlakukan dengan efektif, bisa menjangkau kehidupan yang lebih baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana supaya kalian menjadi pribadi yang tanggung jawab tadi. Jadi yang pertama, hanya Ibu berikan bahwa tolong jangan anggap bahwa hukum itu adalah yang biasa saja. Hukum itu adalah untuk tadi, ya, untuk diabaikan dan untuk dilanggar, ya. Tetapi hukum adalah untuk dipakai. Kalian melanggar hukum berarti kalian siap untuk menerima
menerima konsekuensinya. Sekecil apapun aturan akan ada konsekuensinya. Itulah yang Ibu ingin tanamkan, bahwa mari kita menjaga lingkungan hidup kita dari mulai diri kita, masyarakat kita, termasuk keluarga kita, menjadi pribadi yang unggul untuk orang tua, untuk masyarakat, dan untuk bangsa dan negara. Kalian siap menjadi generasi agen perubahan bangsa yang unggul. Mari kita bangun semangat untuk membangun negeri ini lewat tetap jaga NKRI. Sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.